Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar matematika, yaitu perkalian bilangan bulat. Kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gambar, yaitu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Nah, dalam satu kelompok ada 4 gambar. Nah, artinya ini nanti kita akan buat dalam bentuk perkalian. Nah, kita tambahkan dulu ya. Dalam setiap kelompok 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ini artinya kita buat dalam perkalian yaitu 5 kali 4. Dipahami ya anak ibu ya? Nah, penjumlahan ini kita buat dalam perkalian 5 kali 4. Itu tadi dari 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 4 itu ditambahkan 5 kali, maka kita buat dalam perkalian 5 kali 4. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjumlahkan semua bulatan-bulatan. Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Ada 3 sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, A. Komutatif atau disebut dengan sifat pertukaran. Bentuk umum yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contoh 1. Contoh yang pertama ya. 6 kali negatif 4. Kita buat dengan cara komutatif atau pertukaran. Jawab ya. Perhatikan, 6 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 6. Sekali lagi, 6 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 6. Inilah yang disebut dengan sifat pertukaran. Yang di kanan jadi ke kiri, yang di kiri jadi ke kanan. Ya, baru kita selesaikan dulu. Apakah nanti hasilnya sama? Tentu. 6 kali negatif 4 hasilnya negatif 20. Dan negatif 4 kali 6 hasilnya negatif 20. Ini sama-sama jawabannya negatif 20 ya. Jadi ini merupakan sifat komutatif atau pertukaran. Contoh yang kedua. Kita ambil soalnya negatif 5 kali 4. Nah, kita jawab bersama. Kita buat dalam bentuk sifat komutatif atau pertukaran. Negatif 5 kali 4 sama dengan 4 kali negatif 5. Nah, kita sama-sama mengalihkan. Negatif 5 kali 4 hasilnya negatif 20. Sama dengan 4 kali negatif 5 hasilnya negatif 20. Sama ya hasilnya. Ini disebut dengan pertukaran perkalian dalam sifat komutatif. Yang B sifat asosiatif atau disebut dengan pengelompokan. Bentuk umum A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Contoh yang pertama, 3 kali buka kurung negatif 5 kali 2 tutup kurung. Nah, soal ini kita selesaikan dalam bentuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalau dikatakan pengelompokan, nanti yang di dalam kurung berganti ya. Nah, jawab 3 kali
Yang di dalam kurung negatif 5 kali 2 tutup kurung. Nah, kita buat sifat asosiatif atau pengelompokannya. Sama dengan buka kurung. Nah, jadi yang di dalam kurung itu menjadi 3 kali negatif 5. Ditutup kurung dikali 2. Sekali lagi, 3 kali negatif 5 kali negatif 2. Yang pertama yang di dalam kurung yaitu negatif 5 kali 2 ya. Nah, setelah kita ubah dalam bentuk asosiatifnya, di dalam kurung menjadi berganti, yaitu 3 kali negatif 5. Ini yang di dalam kurung. Yang di luar kurung adalah kali 2. Paham ya anak ibu ya? Nah, baru kita kalikan. 3 kali buka kurung. Negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 10. Menjadi 3 kali negatif 10. Sama dengan 3 kali negatif 5 hasilnya negatif 15 kali 2. Nah, 3 kali negatif 10 hasilnya negatif 30. Sama dengan negatif 15 kali 2 hasilnya negatif 30. Nah, hasilnya sama-sama negatif 30. Jadi ini merupakan termasuk dalam sifat asosiatif atau pengelompokan. Paham ya? Contoh kedua, negatif 4 kali 6. Yang di dalam kurung negatif 4 kali 6 ya. Di luar kurung kali 3. Nah, kita buat dalam bentuk asosiatif atau pengelompokan. Kita jawab bersama. Negatif 4 kali 6. Sekali lagi, buka kurung negatif 4 kali 6 tutup kurung kali 3. Sama dengan dalam bentuk asosiatifnya negatif 4. Ini yang di luar ya, di luar kurung ya. Negatif 4 dikali. Nah, yang di dalam kurung berganti menjadi 6 kali 3. Nah, baru kita kalikan. Negatif 4 kali 6 hasilnya negatif 24 kali 3. Sama dengan negatif 4 kali 6 kali 3, 18. Nah, baru kita kalikan. Negatif 24 kali 3 hasilnya negatif 72. Negatif 4 kali 18 hasilnya negatif 72. Nah, ingat sekali lagi ibu jelaskan anak ibu, kalau sifat asosiatif atau pengelompokan nanti yang di dalam kurung berganti ya. Nah, disimak baik-baik ya nak ya. Selanjutnya, sifat distributif atau disebut dengan penyebaran. Bentuk umum A kali buka kurung B tambah C tutup kurung. Sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung A kali C. Kalau dikatakan distributif atau penyebaran, dikalikan A itu ke yang di dalam kurung satu-satu. A kali B tambah A kali C ya. Nah, pengurangan juga sama. A kali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan penyebarannya atau distributifnya buka kurung A kali B tutup kurung kurang buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, ini dalam bentuk distributif atau penyebaran. Kita lihat contoh. Nah, contoh yang pertama, 4 kali buka kurung 5 tambah negatif 3 tutup kurung sama dengan. Nah, kita jawab bersama. Kita buat ke dalam bentuk distributif atau penyebaran.
4 kali buka kurung 5 tambah negatif 3 sama dengan, kita kalikan yang di luar kurung satu-satu ke yang di dalam kurung, yaitu 4 kali 5 ditambah 4 kali negatif 3. Nah, baru kita kalikan 4 kali 5 tambah negatif 3 hasilnya 2. Nah, jadi 4 kali 2 ya. Nah, sama dengan 4 kali 5 20 tambah 4 kali negatif 3 hasilnya negatif 12. Jadi 20 tambah negatif 12. Nah, hasilnya 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. Nah, sama dengan 20 tambah negatif 12 hasilnya 8. Contoh yang kedua. 3 kali buka kurung negatif 4 kurang 2 tutup kurung. Nah, kita jawab dalam bentuk distributif atau penyebaran. 3 kali buka kurung negatif 4 dikurang 2 tutup kurung. Nah, kita buat dalam bentuk distributifnya. Kita kalikan satu-satu yang di luar kurung ke yang di dalamnya satu-satu, yaitu 3 kali negatif 4 dikurang buka kurung 3 kali 2 tutup kurung. Nah, hasilnya 3 kali negatif 4 kurang 2 hasilnya negatif 6 ya nak. Jadi negatif 4 kurang 6 hasilnya negatif 6. Maka 3 kali negatif 6 sama dengan 3 kali negatif 4 hasilnya negatif 12 dikurang 3 kali 2 6. Maka negatif 12 dikurang 6. Baru kita cari hasilnya. 3 kali negatif 6 hasilnya negatif 18. Negatif 12 kurang 6 hasilnya negatif 18. Sama ya hasilnya nak ya. Jadi ini merupakan distributif atau penyebaran. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Matematika yang kita pelajari hari ini, Ibu harap dicatat dengan rapi di buku catatannya dan dipahami. Nah, setelah itu, anak-anak Ibu boleh mengerjakan tugas pengetahuan. Yang pertama, selesaikan perkalian berikut menggunakan sifat komutatif. A, negatif 8 kali 10. B, 12 kali negatif 7. Nomor 2, selesaikan perkalian berikut menggunakan sifat asosiatif. A, 8 kali negatif 12 kali 6. B, negatif 14 kali 8 kali 10. Yang nomor 3, selesaikan perkalian berikut menggunakan sifat distributif. Yang A, 9 kali negatif 10 tambah 11. Nah, yang Ibu harap materi yang kita pelajari tadi dipahami dulu, baru mengerjakan tugas ini ya. Tugas ini kamu selesaikan, catat dulu soalnya di buku latihan atau buku tugas. Setelah itu kerjakan, sesuaikan dengan contoh yang Ibu jelaskan ya. Yang kita pelajari hari ini harus sama cara pengerjaannya ya nak Ibu ya. Nah, kerjakan dengan baik. Jikalau nanti ada yang kurang paham, boleh tanya ke Ibu ya. WA Ibu pribadi ya, nah Ibu ya. Terima kasih, tetap semangat. Shalom. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.